Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana teman-teman. Hari ini saya mau masak ikan patin sambal bawang Surabaya teman-teman. Seperti biasa saya menggunakan bahan-bahan serta bumbu-bumbu seadanya dan proses yang sangat sederhana supaya mudah dipahami oleh teman-teman di luar sana. Dan saya juga berharap teman-teman juga bisa segera mempraktekannya sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Pengen tahu bagaimana cara saya masak ikan patin goreng sambal bawang Surabaya? Yuk ikutin prosesnya sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan ada bawang merah sebanyak kurang lebih 5 siung, bawang putih 3 siung, jahe, kemudian ada ketumbar sangrai dan kemiri sangrai. Ini nanti semua akan saya haluskan ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan tambahkan lagi kunyit bubuk sebanyak setengah sendok makan. Kalau ada yang segar boleh menggunakan yang segar ya teman-teman. Kemudian ini ikan patin 1 ekor, ini kurang lebih 1 kilo lebih ya teman-teman. Ini saya potong-potong seperti ini sudah dicuci bersih, siap dimarinasi. Kemudian saya tambahkan di sini ada garam dan penyedap rasa masing-masing setengah sendok teh ya teman-teman. Dan ini saya akan grinder supaya cepat. Kemudian ini sudah halus, bumbunya sudah dihaluskan. Kemudian saya akan marinasi ikan patinya tersebut ya teman-teman, seperti ini supaya nanti menyerap. Saya akan istirahatkan, akan saya diamkan kurang lebih selama 5 sampai 10 menit ya teman-teman. Sambil menunggu ikan patinya menyerap dengan bumbu, di sini saya akan siapkan pelengkapnya adalah sayur kangkung. Teman-teman boleh menggunakan sayur yang lain ya, tapi di sini saya menggunakan sayur kangkung karena adanya itu. Kemudian untuk bumbunya sederhana, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting yang sudah diiris, kemudian ada penyedap rasa dan ada garam secukupnya ya teman-teman. Sesuaikan dengan kangkung atau sayuran yang teman-teman siapkan. Kemudian ini saya sudah tumis bawang merahnya. Dan saya akan aduk seperti ini ya teman-teman, supaya matangnya rata. Ini kualinya udah tipis ya teman-teman, jadi harus sering-sering diaduk. Karena sudah harum, saya akan masukkan di sini adalah bawang putih ya teman-teman. Bawang putih, bumbunya sangat sederhana ya teman-teman. Sama seperti bawang merah juga diaduk-aduk seperti ini supaya tidak gosong. Kemudian saya akan masukkan adalah cabai merah keritingnya ya teman-teman. Cabai merah keriting di sini saya tambahkan terasi ya teman-teman, gitu sedikit supaya tambah harum. Tambahkan terasi. Kalau teman-teman tidak suka ya di skip aja, tidak usah menggunakan terasi ya, atau boleh diganti dengan menggunakan ebi atau udang rebun supaya wangi aja. Saya tambahkan sedikit air supaya semua bumbu larut menjadi satu, terutama ini terasinya yang masih bandel ya teman-teman, ya masih belum mau hancur, nanti akan saya hancurkan. Nah, ini saya tekan-tekan seperti ini, nanti dia akan hancur sendiri ya teman-teman. Dan di sini saya akan tambahkan bumbu yang lainnya, yaitu adalah garam. Saya kurangin sedikit ya teman-teman, takut keasinan karena ada terasi. Kemudian saya akan masukkan di sini penyedap rasa. Saya akan aduk-aduk kembali. Karena ini sudah tercampur dengan rata bumbunya, saya akan masukkan sayur kangkungnya ya teman-teman. Ini sayur kangkungnya saya masukkan. Ketika sayur kangkung masuk, api usahakan gede ya teman-teman, supaya kangkungnya tetap berwarna hijau segar. Karena kalau apinya kecil, nanti kangkungnya hitam. Nah, seperti ini ya teman-teman, seperti biasa begitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, dan yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya
supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki. Nah, ini sudah cantik ya teman-teman, hijau. Saya akan siapkan di piring saji sebagai pelengkap ikan patin nanti ya teman-teman. Untuk sayurnya bebas lah ya teman-teman, boleh tambahkan sayur apa aja, mau kacang panjang, selada air, atau buncis ya teman-teman, atau caising. Kemudian ini sudah saya siapkan minyaknya. Saya akan taburin dengan tepung supaya nanti tidak meletus-meletus ya teman-teman. Biasanya ikan kalau digoreng suka meletus-meletus. Ini saya masukkan ikan patinnya satu persatu. Hati-hati waktu membalik ya teman-teman, karena ikan patin ini teksturnya itu lembut, jadi kalau kita salah-salah baliknya akan hancur ya teman-teman. Seperti itu, pelan-pelan. Ikan patin ini sebenarnya mudah matang ya teman-teman, tapi kan kita mau bikin agak kering ya, supaya dagingnya juga tidak lembek, tidak terlalu lembek. Ini sudah kuning dan ini harum banget ya teman-teman, kepaduan antara ketumbar, kemiri, bawang merah, bawang putih gitu ya, wangi banget. Ini udah akan saya angkat ya teman-teman, karena ini sudah matang. Kemudian saya akan lanjut di sini bikin sambal. Ada cabai merah keriting, bawang putih cincang, cabai rawit, dan bawang merah. Nah, ini akan saya haluskan menggunakan grinder supaya lebih cepat. Tapi untuk bawang putihnya tidak ya teman-teman. Bawang putihnya nanti akan ditumis atau digoreng supaya lebih harum lagi. Kemudian saya akan masukkan bawang putihnya. Jadi ini di sini sambal bawang ya teman-teman. Mohon maaf jika tidak sesuai dengan resep aslinya sambal bawang Surabaya. Sampai kuning keemasan ya teman-teman, supaya tidak bau mentah nantinya di dalam sambal. Setelah kuning keemasan, saya akan masukkan bumbu cabai yang tadi di grinder ya teman-teman. Nah, ini saya masukkan cabainya. Jika teman-teman kurang suka dengan bawang putih, dikurangin saja ya teman-teman, tidak usah terlalu banyak. Kemudian saya tambahkan garam secukupnya aja ya teman-teman, baik-baik keasinan. Kemudian penyedap rasa saya akan aduk kembali supaya tidak gosong ya teman-teman. Nah, ini saya akan masukkan daun jeruk 2 lembar supaya sambalnya tambah harum ya teman-teman. Kemudian ini saya tambahkan setengah sendok teh gula pasir, wangi ya teman-teman, wangi daun jeruk, wangi bawang putihnya itu sangat dominan ya teman-teman. Nah, dengan demikian sela-sela sudah
bikin ikan goreng patinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.